Haaland cedera dan absen bela Norwegia di kualifikasi Euro 2024. Declan Rice ejek Bukayo Saka. Kenapa ya? Pemain Barca dan Madrid tak akur di latihan timnas Spanyol. Napoli terapkan harga Osimhen. Manchester United diam-diam amati Kowaru Mitoma. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Lionel Messi pulang ke Argentina untuk bergabung dengan tim nasional. Namun yang menarik adalah sambutan masyarakat Argentina kepada Messi yang dirasa terlalu berlebihan. Dilansir Give Me Sport, saat Messi tengah menyantap hidangan di salah satu restoran, ribuan fans langsung mengerubungi tempat tersebut. Mereka meneriakkan nama Messi bak seorang dewa. Saat ingin keluar pun Messi sampai dibantu oleh pihak pengamanan. Namun wajah Messi terlihat senang dengan adanya kerumunan itu. Kabar kurang mengenakan datang dari timnas Norwegia. Salah satu bintangnya yakni Erling Haaland dikabarkan mengalami cedera dan bakal absen di pertandingan kualifikasi Euro 2024. Dilansir 90 Min, Haaland tampaknya mengalami masalah pangkal paha saat Manchester City menang 6-0 atas Burnley. Kabarnya cedera itu membuat Haaland menarik diri dari skuad Norwegia dan bakal absen di laga kontra Georgia dan Spanyol. Para pemain Inggris dikabarkan telah berkumpul untuk mempersiapkan pertandingan jeda internasional akhir pekan nanti. Namun ada momen lucu yang melibatkan gelandang West Ham, Declan Rice, dan penyerang Arsenal, Bukayo Saka. Dilansir Sport Brief, Rice mengejek Saka yang beberapa hari sebelumnya melakukan video call dengan putra Kim Kardashian, Shane West. Dengan nada bercanda, Rice menganggap Saka hanya berteman dengan artis papan atas. Jadi pemain sepak bola sepertinya bukan levelnya lagi. Ada yang baru dari camp latihan timnas Inggris. Pelatih kepala Gareth Southgate menggandeng mantan striker papan atas Liga Inggris, yakni Jimmy Floyd Hasselbaink, sebagai staf kepelatihannya musim ini. Dilansir Sky Sport, mantan striker Chelsea tersebut telah bergabung dengan staf pelatih Inggris menjelang pertandingan internasional akhir pekan nanti. Kabarnya, Hasselbaink menggantikan Chris Powell yang sudah habis kontrak. Setelah laga El Clasico yang cukup panas, pemain Barcelona dan Real Madrid diberitakan melakoni sesi latihan timnas Spanyol secara terpisah. Dilansir Mirror, perpecahan ini dilakukan oleh tim kepelatihan untuk meredam ketegangan. Menurut laporan, Gavi dan Alejandro Balde berlatih bersama, sementara trio Real, Ceballos, Nacho, dan Carvajal berlatih di tempat lain selama sesi tersebut. Liverpool dikabarkan mulai sadar diri dan mengurungkan niatnya untuk mendatangkan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Dilansir 442, daripada mengejar Bellingham, Liverpool ingin memfokuskan untuk mendapatkan tanda tangan pemain Wolves, Matheus Nunes. Jurgen Klopp dikabarkan sebagai pengagum berat kerja keras dan disiplin posisi pemain berusia 24 tahun itu. Dan Liverpool menganggap Nunes sebagai target yang lebih realistis ketimbang Bellingham. Berakhir sudah periode kedua Jorge Sampaoli di kursi pelatih Sevilla. Pelatih berkepala pelontos itu resmi dipecat. Dilansir ESPN, Sampaoli kehilangan pekerjaannya karena cuma mempersembahkan 6 kemenangan dari 19 pertandingan La Liga. Catatan buruk itu pun membuat Los Nervionenses kesulitan keluar dari papan bawah klasemen. Kini, Sevilla menunjuk pelatih kawakan Jose Luis Mendilibar untuk menggantikan Sampaoli. Kabar cukup mengejutkan datang dari persepak bolaan Spanyol. Setelah beberapa kali penyidikan, jaksa Spanyol dikabarkan kesulitan untuk membuktikan kasus penyuapan wasit oleh Barcelona. Dilansir Goal, investigasi terhadap skandal wasit Barcelona tidak menemukan bukti bahwa pembayaran sejumlah uang kepada mantan wakil presiden komite wasit telah mempengaruhi hasil keputusan di lapangan. Berdasarkan bukti yang ada sejauh ini, Barca memang sempat jalin kerjasama serta membayar perusahaan milik Negreira, namun bukan untuk menguntungkan hasil pertandingan, melainkan untuk konsultasi dalam informasi analisis perwasitan. Kabar baik nih, Cules.
Dilansir Barça Universal, banding Barcelona untuk mendaftarkan Pablo Gavi ke Liga Spanyol telah ditolak oleh pengadilan setempat. Alhasil kontrak baru dari pemain muda Barcelona itu dibatalkan, alias Gavi akan kembali ke kontrak pemain muda. Hal itu berarti Gavi bisa mengakhiri kontrak dengan Barcelona dan meninggalkan klub dengan status free transfer musim panas 2023 nanti. Nasib pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte di ujung tanduk. Kabarnya pelatih asal Italia itu kemungkinan akan didepak dalam waktu dekat. Dilansir Talksport, Spurs sudah melakukan beberapa kontak dengan beberapa kandidat pengganti Conte, termasuk manajer Eintracht Frankfurt, Oliver Glasner. Namun pelatih tersebut dirasa tak bisa bergabung dalam waktu dekat. Jadi Tottenham akan menunjuk Ryan Mason sebagai pelatih sementara. Mereka juga akan memanggil kembali Harry Redknapp untuk membantu Mason sebagai penasehat. Di tengah berbagai masalah yang datang, Barcelona justru dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan bek Athletic Bilbao, Inigo Martinez. Menurut jurnalis Spanyol Gerard Moreno, Barcelona dan Inigo Martinez telah mencapai kesepakatan transfer di musim panas. Namun, penyelesaian transfer akan tergantung pada situasi Financial Fair Play Club. Dalam salah satu wawancaranya saat kembali ke timnas Swedia, Zlatan Ibrahimovic mengungkapkan butuh 3 operasi lutut untuk menyelamatkan karirnya di akhir musim lalu. Dilansir beIN Sport, Ibra memang baru kembali dari masa pemulihan setelah menjalani operasi lutut akhir musim lalu. Dalam sesi jumpa pers di laga kontra Belgia tersebut, Ibra berbicara kalau dirinya tak hanya melakukan 1 operasi lutut, melainkan 3 operasi demi karirnya di Milan dan timnas Swedia. Setelah Crystal Palace memecat Patrick Vieira, klub telah mengumumkan Roy Hodgson akan mengisi kekosongan jabatan hingga akhir musim nanti. Dilansir Sky Sport, Hodgson kembali ke Selhurst Park untuk periode keduanya. Kabarnya pelatih berusia 75 tahun itu merasa terhormat diberi kesempatan untuk melatih Crystal Palace di usianya yang sudah sangat tua ini. Napoli dikabarkan telah mematok harga untuk salah satu bintangnya Victor Osimhen. Dilansir Goal, klub Serie A tersebut memasang 150 juta euro apabila ada klub yang serius menginginkannya. Kabarnya Manchester United dan Chelsea masih jadi yang terdepan dalam perburuan tanda tangan pemain berusia 24 tahun tersebut. Keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia Mei nanti terus mendapat penolakan dari beberapa pihak. Dilansir BBC, setelah penolakan itu disuarakan beberapa ormas Islam, Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan pihaknya menolak Bali dijadikan lokasi laga timnas Israel saat Piala Dunia U20 nanti. Padahal apabila Indonesia melarang timnas Israel bertanding di sini, resikonya persepak bolaan Indonesia akan di-ban oleh FIFA dan batal menjadi tuan rumah Piala Dunia. Klub divisi Championship, Wigan Athletic mendapatkan sanksi berupa pengurangan 3 poin akibat gagal membayar gaji pemain pada bulan Maret. Ini adalah keempat kalinya dalam 9 bulan terakhir Wigan gagal membayar pemain. Mereka juga gagal melakukannya pada bulan Juni, Juli, dan Oktober tahun lalu. Atas hukuman pengurangan poin ini, Wigan semakin terbenam di dasar klasmen dengan 31 poin saja. Penggemar PSV mendapatkan sanksi berat usai menyerang kiper Sevilla. Fansnya menyerang kiper Marko Dimitrovic. Selama pertandingan Liga Eropa bulan lalu, dilarang memasuki Stadion Philips PSV selama 40 tahun. Fans itu sebelumnya sudah menerima larangan masuk stadion hingga 2026 yang diberlakukan oleh Asosiasi Sepak Bola Belanda. Akan tetapi, PSV mengatakan dia memasuki lapangan dengan tiket yang dibeli oleh seorang temannya. Liverpool dilaporkan kecil kemungkinan mampu memboyong Jude Bellingham di musim panas. Menurut laporan This is Anfield, ada 2 faktor yang menghalangi Liverpool untuk mendapatkan jasa Bellingham. Pertama adalah masalah faktor performa. Liverpool sejauh ini performanya masih jauh dari kata konsisten, sehingga mereka kini jauh dari zona Liga Champions. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa masalah kedua yang menghalangi Liverpool mendapatkan Bellingham adalah faktor harga. Dortmund bersikukuh dengan keputusan mereka. Bellingham hanya bisa pergi dengan tebusan sekitar 150 juta euro.
Chelsea dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Andreas Pereira. Hal tersebut demi mengantisipasi kepergian Mason Mount yang kontraknya habis 2024. Tetapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak. Di sisi lain, Fulham memberi bandrol kepada pemain berusia 27 tahun itu antara 25 juta pounds sampai 35 juta pounds. Pereira pun memiliki kontrak hingga 2026 dengan opsi tambahan 1 tahun. Penyerang RB Salzburg Noah Okafor mengirimkan sinyal penting ke daftar klub yang tertarik padanya termasuk AC Milan. Daniele Longo dari calciomercato.com merinci bagaimana Okafor telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan RB Salzburg dan kini beralih agen ke Sport 360. Agensi memiliki hubungan baik dengan semua klub papan atas di Bundesliga dan memiliki perwakilan di Italia yang akan segera dihubungi Milan untuk membahas kemungkinan kesepakatan. Defender Real Madrid David Alaba dilaporkan telah bergabung ke skuad tim nasional Austria meski sang pemain tengah mengalami cedera. Diketahui Alaba telah absen dalam 6 laga terakhir Real Madrid akibat cedera hamstring. Dia sudah berjuang untuk kembali bugar. Kepergiannya ke timnas Austria berpotensi menimbulkan polemik di kubu Madrid dengan Carlo Ancelotti bisa saja marah karena situasi Alaba sedang cedera. Edouard Mendy yang saat ini memiliki kontrak di Chelsea hingga 30 Juni 2025 mendatang, kabarnya enggan untuk memperpanjang kontraknya. Sementara masa depan Kepa Arrizabalaga juga masih belum jelas. Dengan tersiar kabar The Blues bersedia melepas Mendy untuk memberi slot kiper baru. Menurut informasi dari media Vichages, Chelsea telah menyasar penjaga gawang Inter Milan Andre Onana sebagai kiper baru mereka. Dilansir Sportsmall, dua Liga Premier Chelsea dan Newcastle United muncul sebagai pelamar potensial untuk penyerang AC Milan, Brahim Diaz di jendela transfer musim panas ini. Laporan itu menambahkan bahwa Milan memiliki opsi untuk mengamankan jasa pemain Spanyol itu secara permanen seharga 19,5 juta pound. Namun Los Blancos asuhan Carlo Ancelotti memiliki klausul pembelian kembali sebesar 24 juta pounds jika pemain itu meninggalkan Bernabeu. Sejauh ini Marcel Sabitzer menunjukkan performa memuaskan di Manchester United. Namun, Sabitzer yang dipinjam MU dari Bayern Munchen mengatakan, saat ini masa tinggalnya hanya sampai musim panas. Aku dulu kan harus membuat keputusan yang cepat di Januari. Aku fokus pada ini. Kan sudah jelas kesepakatannya hanya peminjaman sampai musim panas. Daftar peminat Kaoru Mitoma di musim panas nanti semakin bertambah. Manchester United dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang winger dari Brighton. Setan Merah diklaim sudah beberapa kali mengirim pemandu bakat untuk mengamati aksi sang winger. Laporan yang sama mengklaim bahwa kans MU untuk membajak Mitoma di musim panas nanti cukup kecil. Ini disebabkan Brighton dikabarkan ogah melepas Mitoma. Sang winger dinilai pemain yang sangat krusial bagi The Seagulls. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!